Oke, halo, selamat sore. Kita jumpa lagi. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Untuk sahabat pengacara Guntur Laremba, dimanapun berada. Hari ini saya hadir untuk memberikan Anda edukasi terkait persekongkolan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum dengan dibantu investor atau mafia hukum, ya, yang telah merekayasa segala bentuk kasus untuk kami, tapi kami tidak pernah gentar untuk menghadapinya. Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, video ini atau cerita ini atau rekaman ini atau riwayat ini saya sampaikan kepada Anda bukan hoax, tapi ini fakta. Kami menyajikan sesuatu yang benar, ya, di era terbuka ini. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, saya harus menyampaikan, ya, karena sekarang ini saya bersama istri sedang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya. Riwayatnya dari mana? Nah, saudara, kami dikriminalisasi oleh penegak hukum yang harusnya bekerja untuk menegakkan hukum, digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, tapi ternyata mereka menyelewengkan hukum. Karena perlawanan kami inilah, ya, kemudian dikeroyok oleh pemilik kewenangan yang bersekongkol dengan pemilik uang. Untuk itu kami dijadikan sebagai objek atau subjek kriminalisasi, sehingga yang diproses hukum dengan saya, pertama saya didakwa atau saya dilaporkan dengan sesuatu yang tidak berdasar. Saya diproses hukum dengan tuduhan atau dakwaan 10 tahun. Tapi karena kegigihan saya, keseriusan saya membela diri, alhamdulillah saya bebas murni. Ya. Kemudian sekarang saya dan istri sedang diperhadapkan di pengadilan atas kriminalisasi yang kedua. Kali ini saya ingin pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau Anda tidak bersalah, tidak usah takut menghadapi kriminalisasi. Pada akhirnya kita akan bisa membuka mata orang banyak bahwa kita adalah benar dan yang salah adalah mereka. Untuk itu saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara beberapa rekaman video. Tolong ditonton sambil saya akan memberikan uraian. Ini adalah pertama-tama video dari perlawanan kami kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana inilah riwayat perkara kami yang dipermainkan sehingga kami dikriminalisasi. Silakan, selamat menonton. Nanti saya akan perlihatkan. Bagaimana modelnya kayak gini, Pak? Pak, saya minta bapak-bapak ini kan disumpah jadi jaksa. Dari awal sampai nanti akan jadi jaksa juga. Ini adalah pengaruh pimpinan yang sesaat, Pak. Jampidum. Saya akan lawan. Enggak apa-apa. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Kenapa saya tidak akan lawan? Saya akan lawan, Pak. Saya kasih tahu bahwa Jampidum berani merubah undang-undang pakai perintah pimpinan. Tidak ada. Tolong, ini saya keberatan terhadap perlakuan Jampidum. Jangankan ke Jampidum, Jaksa Agung, putusan pengadilan pusat akan lawan kalau jadi modelnya, Pak. Bapak-bapak, jaksa ini masih banyak jaksa yang baik, Pak. Jangan sampai gara-gara jaksa perintah Jampidum, lantas kemudian apa? Saya minta, ini sampai mana pusatnya, saya minta supaya orangnya ditangkap. Ingat ya, ini Direktur BPR Jati Lestari yang namanya Joni Arsono sama Deliman.
Ya, kalau tidak mungkin perkara pidana ditangguhkan. Tolong harus ingat. Ini kelakuan jaksa. Apakah pengaruh oleh karena dicuap atau karena pengaruh? Saya keberatan, Pak. Saya keberatan. Terus saja saya akan melakukan upaya. Karena kenapa? Kalau nanti juga saya proses hukum, masukkan ke jaksa juga. Jadi rekan sejawat, sahabat pengacara Guntur Laremba, ini adalah saat-saat awal kami melakukan perlawanan. Dan ingat, justru dengan kami dikriminalisasi, kami akan semakin tahu terhadap terhadap hukum dan bagaimana cara menyelamatkan diri serta menyelamatkan klien. Karena saya sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang berprofesi sebagai advokat, saya banyak membela klien. Karena itu penting Anda ikuti. Yang kedua, lihat kegigihan kami. Ini Bapak emang nggak ada apa-apa, kenapa? Ini adalah perlawanan dari anak-anak saya. Ya udah, kenapa Bapak malah kayak gitu? Siapa marah? Dia kena. Dia yang teriak ini udah boleh. Ini. Benar, Kita korban. Ini kejadiannya di Kejaksaan Tinggi. Saya korban. Jangan nanya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah pada saat perkara terpaksa dilimpahkan karena kami protes karena videonya sudah jadi viral, ya. Akhirnya perkara ini dilimpahkan. Jadi saat dilimpahkan ke pengadilan, ya, oleh hakim sudah kami pesan, Pak, ini perkara dilimpah ke sini bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan viral. Nah, ternyata oleh hakim masih bermain lagi. Kepada terdakwa diberikan izin umroh. Nah, ini. Jangan sampai di perusahaan saya mohon yang mulia, ini perkara saya sudah dipermainkan. Ini tidak akan pernah maju ke pengadilan tapi bukan karena saya uang. Tolong yang mulia, saya disuruh ke pengadilan. Saya tahu, tapi saya ini sudah sakit yang mulia. Yang mulia tahu bagaimana rasanya yang mulia. Saya tahu, tapi saya ini saya sudah tidak percaya yang mulia. Siapa yang bisa saya lakukan yang mulia? Kenapa yang mulia? Karena ini adalah pada saat persidangan baru berjalan 3 kali, kebetulan salah satu terdakwa, direktur keuangan, direktur daripada BPR tersebut, itu ingin menunaikan ibadah umroh. Sebetulnya sebagai sesama orang muslim tidak masalah, cuma yang jadi aneh, seorang terdakwa yang dakwaannya 10 tahun, ya, kok bisa majelis hakim membenarkan untuk orang umroh? Enggak ditahan saja sudah bagus, kok tiba-tiba istimewa benar? Jadi disinilah ketidakjujuran dari hakim dan itu merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang. Ya, jadi sekali lagi ini saksikan video lanjutan yang membuat kami jadi ramai. Nah, ini. saya keberatan, Pak. Ini sudah diakui oleh kami yang pribadi. Mana ada bank mengandalkan kamu pribadi dibenarkan? Saya pikir di bank, bukan di pribadi. Ingat itu. Tidak ada. Saya, Pak. Ini karena video ini karena video protes ini, kemudian tulisannya bobroknya pengadilan negara Indonesia, ya, tolong diperhatikan, bobroknya pengadilan negara Indonesia, terdakwa tidak ada keadilan bagi korban yang tidak menyuap hakim. Itu telah menjadikan saya bersama istri saya dilaporkan oleh ketua pengadilan. Padahal kita tidak menyebutkan pengadilan mana, kami tidak menyebutkan hakim siapa. Jadi sekali lagi, hukum kita memang aneh. Saya prihatin terhadap penegak hukum. Apa mereka itu tidak mengerti hukum atau ingin mempermainkan hukum? Kebetulan masyarakat sekarang ini sudah semakin cerdas. Jadi sekali lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita mulai belajar. Kita mulai berusaha untuk menerapkan hukum. Jangan mau
disuruh melakukan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Jadi saya perlu ingatkan kepada aparat penegak hukum, sudah waktunya Anda sadar. Kita ini di alam demokrasi dengan media sosial yang terbuka. Tentu saja Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang keterbukaan, ya, tentang menyampaikan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu tidak dilarang, ya, untuk menyampaikan. Saya menyampaikan di muka umum ini hak saya. Saya sebagai manusia yang harus mempertahankan harkat martabat dan harta benda. Saat saya melapor ini adalah untuk mempertahankan harkat martabat. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita bahwa teman-teman penggiat hukum, pejuang kebenaran, mari ya kita berhukum dengan menegakkan hukum. Kepada saudara-saudaraku dari aparat penegak hukum negara yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, ingat, gaji Anda itu Anda akan bagikan kepada keluarga Anda. Nafkahilah keluarga Anda dengan nafkah halal, tidak mencederai harkat martabat orang lain, tidak melecehkan harga diri masyarakat lain, tidak merampas hak asasi manusia lain. Saya tidak pernah akan mundur selangkah pun, ya, walau kita harus bertaruh nyawa. Saya sudah pesankan kepada majelis hakim, kalau tetap saya dipaksakan untuk menghadapi sidang yang tidak sesuai dengan hukum, lebih baik siapkan regu tembak dan peti jenazah. Saya bersama istri siap menjadi tumbal dari penegakan hukum yang menyimpang. Sayang sekali, banyak penegak hukum kita yang tidak mengerti hukum, tapi mereka diberikan kewenangan. Untuk itu, ikuti terus ya video-video saya di dalam edukasi. Jangan lupa tekan tombol, kemudian subscribe dan berikan komen, sehingga kami merasa apa yang kami lakukan bermanfaat bagi Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.